Selamat pagi, perkenalkan nama saya Roni Nunu Sugianto, CGP Angkatan 8 Kota Surakarta. Pagi ini saya akan melaksanakan pra-observasi supervisi akademik kepada rekan kerja saya di SMK Negeri 2 Surakarta, yaitu Bapak Setiawan. Selamat pagi Bapak Setiawan. Selamat pagi Pak Roni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik dan luar biasa. Baik, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan observasi pembelajaran Bapak Setiawan. Adapun tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan oleh Bapak Setiawan. Jadi pada hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak Setiawan melakukan proses pembelajaran sehingga lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang berdampak pada murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Setiawan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Setiawan capai? Ya, terima kasih Pak Roni atas pertanyaannya. Mohon izin saya menjawab. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti yaitu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui model project-based learning ini, diharapkan siswa itu dapat mengetahui terkait dengan DNS server, konsep DNS server, dan dapat melakukan konfigurasi DNS server serta bisa melakukan uji coba DNS server. Seperti itu Pak. Ya, baik, berarti ada 4 tujuan ya tadi ya. Yeah. Kemudian yang kedua, bagaimana area pengembangan yang nanti akan dicapai atau dikembangkan dalam proses pembelajaran ini? Ya, terima kasih Pak Roni. Jadi untuk area pengembangan yang nanti akan saya kembangkan ada 2, yaitu dari sisi pengetahuan maupun dari sisi keterampilan. Untuk pengetahuan diharapkan siswa itu tahu dan paham terkait dengan DNS server serta konsep-konsep DNS server. Dan untuk sisi keterampilannya, siswa itu dapat melakukan konfigurasi DNS server serta siswa dapat melakukan uji coba pengetesan DNS server. Mungkin seperti itu Pak Ron. Oke. Kemudian yang ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau metode pembelajaran? Ya, terima kasih. Biasanya kami menggunakan model pembelajaran diantaranya ya dengan ceramah, dengan media interaktif, tapi juga saya menyisipkan yaitu model pembelajaran dengan project-based learning dengan pendekatan yaitu saintifik Pak Ron. Iya, baik. Demikian percakapan pra-observasi untuk kegiatan supervisi akademik. Nanti mudah-mudahan dalam kegiatan observasi nanti dapat berjalan dengan baik dan nanti saya akan mengamati Pak Setiawan dalam proses observasi. Begitu Pak Setiawan. Terima kasih Pak Roni. Mohon bimbingan dan arahannya. Semoga dalam kegiatan nanti di kelas mendapatkan ilmu baru dari Pak Roni. Baik, terima kasih Pak Setiawan. Sampai ketemu di kelas dalam kegiatan observasi. Ya, terima kasih Pak Roni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. SMA 2 luar biasa. Oke, yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Pak Setiawan sampaikan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini kita bisa belajar dengan baik dan bisa saling
memberikan kebermanfaatan. Oke. Kesempatan hari ini Pak Stian akan menyampaikan materi tentang DNS server ya. Ya, yaitu DNS di kelas 11 TJKT. Apa itu DNS? Jadi DNS itu singkatannya adalah Domain Name Server atau Domain Name System. Untuk tugasnya yaitu terkait dengan uji pengetahuan DNS. Untuk uji pengetahuan ini nanti bisa dikerjakan secara berkelompok, ya, boleh berkelompok, boleh individu ya. Silakan nanti tuliskan nama lengkap di Google Form ini, terus kelas, terus nomor absen. Nah, oke, karena pembelajaran hari ini tadi kita sudah mengenal DNS dan tugasnya juga sudah kalian kerjakan. Pak Stian minta refleksi sebentar untuk Mas Zainal. Oke, Mas Zainal, kira-kira apa yang kamu ketahui tentang DNS hari ini, pelajaran kita hari ini? DNS itu kepanjangannya Domain Name System. Ya. Sebelum kegiatan hari ini kita tutup dan akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Pak Setiawan, Mas Juna, minta tolong untuk ditutup ya untuk kegiatan hari ini. Silakan kita berdoa. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Roni Nunu Sugianto, CGP Angkatan 8 Kota Surakarta dari SMK Negeri 2 Surakarta. Saat ini saya sedang bersama dengan Ibu PP, Ibu Dwi Titi Irdianti, SSI MPD, dan teman sejawat saya Bapak Setiawan Harjanto yang mengampu mata pelajaran TKJ. Selamat pagi Bu Titi, Pak Setiawan. Pagi Pak Roni. Selamat pagi Pak Setiawan. Selamat pagi Bu Titi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa. Ya, baik. Kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi Pak Setiawan, di mana dalam pasca observasi ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bapak Setiawan lakukan. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kegiatan pembelajaran yang Pak Setiawan sudah lakukan. Gitu. Nah, yang pertama, bagaimana perasaan Pak Setiawan dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung?
Ya, terima kasih Pak Roni atas pertanyaannya. Saya mencoba untuk menjawab untuk pertanyaannya nih. Untuk kegiatan kemarin kita observasi, alhamdulillah perasaan saya itu sangat bangga, bahagia karena saya juga terkait kurikulum Merdeka ini baru bisa menerapkan di tahun ajaran 2023-2024. Berarti belum ada 6 bulan dan saya memang sudah merencanakan dan merancang terkait pembelajaran yang memang berpihak pada siswa. Seperti itu. Jadi cukup bangga, bahagia dan gembira ya, karena kurikulum Merdeka ini diimplementasikan dan Pak Setiawan mulai mengajar kurikulum Merdeka. Kemudian apakah bisa diceritakan area pengembangan yang Pak Setiawan lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Pak Setiawan lakukan di kelas? Terima kasih. Area pengembangan saya untuk pembelajaran yang pasti saat ini karena saya hanya mengajar siswa di kelas 11 TCKT, jadi kemungkinan area pengembangan untuk saat ini saya mencoba di kelas 11 TCKT. Terus untuk langkah-langkah pengembangan itu diantaranya saya menggunakan model pembelajaran TPACK. TPACK itu di mana berbasis digital karena saya di jurusan TKJ dan saya juga dengan menggunakan model pembelajaran based learning, project based learning. Karena saya berharap anak-anak itu setiap kali mempunyai tugas atau project itu bisa diperuntukkan untuk portofolio anak. Ya, itu. Dan harapan saya pembelajaran itu juga kita memanfaatkan yaitu namanya Google Sheet yang dan YouTube, di mana tugas-tugas anak itu kita simpan di Google Sheet sebagai portofolio dan di YouTube, yang mana harapan saya ketika nanti anak sudah lulus sekolah atau lulus pembelajaran, selesai pembelajaran ini, ketika ditanya kamu pernah sekolah di mana, di jurusan apa, TCKT, buktinya apa? Nah, anak bisa menunjukkan bukti-bukti itu melalui portofolio dan melalui video yang dia tampilkan di channel YouTube-nya. Jadi seperti itu. Baik, menarik sekali ya tadi ya Pak Setiawan yang terkait dengan pembelajaran TPACK, di mana bahwa yang terkait dengan jurusan TKJ tentunya dekat sekali dengan teknologi. Pasti. Dan tadi proses pembelajarannya itu disimpan dalam format digital di YouTube ataupun di Google saja. Iya, betul. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, menurut Pak Setiawan, area pengembangan yang sudah disampaikan tadi itu apakah sudah tercapai area pengembangan yang area pengembangan yang dituju? Iya. Jadi untuk area pengembangan apakah sudah dicapai, karena ini masih dalam perjalanan. Karena kita baru menjalankan dari bulan efektif Agustus, September, Oktober, kurang lebih 3 bulan. Walaupun memang tugas-tugas anak memang sudah kita arahkan ke sana, dan diharapkan dengan kurikulum Merdeka ini anak bisa lebih leluasa dengan pembelajaran dengan berdiferensiasi. Karena kemarin kita mengikuti workshop, ada kegiatan workshop mengenal diferensiasi, baik diferensiasi konten, proses dan produk. Nah, itu kita maksimalkan, kita manfaatkan untuk bisa menjadi portofolio anak. Yang pertama itu. Selain itu, saya juga dalam kegiatan workshop di
kemarin di SMK Negeri 2 Surakarta ya, itu sempat ada pembelajaran sosial emosional. Saya juga menyisihkan pembelajaran sosial emosional, yaitu dengan mindfulness, dengan model start dan stop. Ya, seperti itu. Jadi mindfulness, ya, teknik pernafasan start dan stop. Iya. Gitu. Untuk mindfulness, teknik pernafasan start dan stop itu kira-kira dampaknya ke murid itu apa ya, Mas Yon? Dampaknya sudah luar biasa, Pak Roni. Jadi memang anak itu bisa merefleksikan terkait dirinya sendiri. Jadi terkait niat dan tujuan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, dan mungkin terkait dengan refleksi pembelajaran pada hari itu. Jadi pada kegiatan PSE itu diharapkan mungkin dalam pembelajaran, karena pembelajaran saya itu rata-rata 10 sampai 12 jam ya. Jadi sangat panjang, itu membutuhkan jeda waktu untuk berefleksi atau mereflektifkan kegiatan selama sehari itu ataupun selama seminggu. Mungkin seperti itu, Pak. Baik. Kemudian menurut Pak Setiawan sendiri, dalam proses pembelajaran kemarin itu apakah ada kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Pak Setiawan hadapi dalam proses pembelajaran di kelas? Tentu pasti ya Pak Roni, tidak mungkin hal yang pertama saya lakukan itu langsung betul, benar, baik, dan sempurna. Pasti ada kekurangannya, karena saya merasa masih di sini masih banyak belajar. Baik belajar dengan Pak Roni juga selaku komunitas praktisi CGP maupun dengan guru-guru senior teman sejawat saya, untuk bisa menerapkan dan mengimplementasikan terkait kurikulum merdeka yang benar dan baik sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah. Yang pertama itu. Yang kedua, mungkin saya juga bisa lebih mendalami atau belajar terkait pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi bisa memaksimalkan pembelajaran diferensiasi, merancang dan merencanakan dengan sebaik mungkin. Dan juga terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Karena pembelajaran sosial emosional ini tidak harus mesti kita laksanakan. Bagi pembelajaran saya tidak harus di setiap pembelajaran harus ada PSE. Mungkin dalam sekali waktu kita boleh melaksanakan PSE ini. Kelihatannya PSE ini cocok saya terapkan di kelas saya sebagai refleksi anak dalam lebih menggiatkan belajar dan lebih anak semangat dan bisa menemukan tujuan dari mengikuti pembelajaran di kelas saya. Mungkin seperti itu. Baik. Kemudian rencana atau tindak lanjut Pak Setiawan untuk mengatasi kelemahan atau kekurangan dari pembelajaran kemarin itu gimana, Mas? Ya, untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan yang kemarin itu, yang pertama saya pasti akan membutuhkan saran dan masukan mitra saya yang terbaik, yaitu adalah siswa saya sendiri. Apakah siswa saya itu nyaman? Apakah siswa saya itu mendapatkan impact yang baik dengan model pembelajaran yang selama ini saya terapkan? Yang kedua, selain siswa, saya juga membutuhkan pastinya masukan dari teman sejawat saya, karena teman sejawat saya itu pasti mempunyai sudut pandang dan gambaran sendiri terkait pembelajaran saya yang saya implementasikan di dalam kelas maupun di lab komputer. Dan yang pasti selain teman sejawat, saya juga membutuhkan saran masukan terkait dengan Bapak Kapro saya atau K3, ketua keahlian saya, apakah dengan model pembelajaran yang saya terapkan di lab, apakah itu bisa menjadi pembelajaran yang baik dan tepat untuk siswa kelas 11 jurusan PJKT. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, menarik sekali ya, Mas. Kemudian kira-kira
kapan Pak Setiawan akan menindaklanjuti proses perbaikan ini? Oh, proses perbaikan itu akan saya tindak lanjuti setelah kegiatan kita pasca observasi ini. Jadi nanti saya ketika akan masuk lagi di kelas saya akan segera menindaklanjuti mulai dari siswa saya, termasuk saya ketua keahlian itu. Saya minta saran dan masukan kepada mereka. Mungkin lebih detailnya apakah dalam bulan ini atau dalam minggu ini? Karena kemungkinan saya mengajar itu 1 minggu yang akan datang. Kemudian ya 1 minggu yang akan datang atau bulan ini bisa segera kita lihat. Berarti bulan ini ya? Iya. Baik, terima kasih Pak Setiawan. Demikian percakapan pasca observasi. Kemudian untuk selanjutnya kami beri kesempatan kepada Ibu Titik Dwi Dianti SSDNPD sebagai pengajar praktek untuk memberikan umpan balik dan tanggapan terhadap proses pra observasi, observasi dan pasca observasi yang sudah dilakukan. Monggo Ibu. Terima kasih Pak Roni, Pak Setiawan. Salut dengan apa yang sudah dilakukan untuk ini, proses coaching yang sudah dilakukan ini berlangsung santai ya, berlangsung santai. Jadi peran bahwa coaching sebagai mitra itu terlihat, peran sebagai mitra itu terlihat. Dan ini nanti Pak Roni sebagai coach ini tidak banyak bicara, jadi pembicaraan banyak didominasi oleh coaching ya. Pak Setiawan dalam hal ini banyak mengalir sekali ceritanya dengan apa yang sudah dilakukan, kaitannya dengan observasi yang sudah dilakukan. Terus Pak Roni selaku coach ini bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali apa yang diinginkan. Maksudnya tadi juga ketika Pak Setiawan menceritakan apa yang dilakukan di kelas, terus harapannya Pak Roni mendengarkan dengan seksama, hadir. Kemudian yang saya lihat juga Pak Roni ini konfirmasi juga, mengulang dari pernyataan-pernyataan atau cerita dari Pak Setiawan, kemudian memberikan pertanyaan yang menggali ya, seperti tadi contohnya ketika kapan mau dilakukan perbaikan setelah observasi ini, lebih jelasnya apakah minggu ini apakah bulan ini. Jadi hal yang bisa diukur, karena kalau setelah ini bulan Desember pun juga setelah ini. Ini yang saya lihat bagus. Terus kemudian saya lihat tindak lanjut dari Pak Setiawan juga sangat konkret. Jadi apa yang akan dilakukan perbaikannya, terus kemudian dengan refleksi kepada siapa, dengan muridnya, dengan ketua kompetensi keahlian. Ini tadi yang saya lihat ini. Baik, jadi pelaksanaan dari coaching dari pra observasi yang sudah saya lihat di video tadi ditayangkan oleh Pak Roni, juga pada waktu observasi dan kemudian untuk pasca observasi ini sudah berjalan baik. Tentunya ini nanti ya Pak Roni dibuat ini menjadi semacam budaya, bukan hanya untuk mengerjakan tugas. Jadi apa yang Pak Roni imbaskan kepada rekan sejawat di dalam diseminasi membuat rancangan modul pembelajaran, terus bagaimana membuat pembelajaran yang memuat budaya positif, KSE, pembelajaran terdiferensiasi, apa yang Pak Roni dapatkan di program PGP, terus ini diimbaskan kepada rekan sejawat, dan apa yang Pak
Pak Roni lakukan dengan pra-observasi, terus kemudian observasi, kemudian pasca observasi, kiranya diharapkan bukan hanya saat ini saja. Jadi tujuannya dari sini adalah untuk perbaikan pembelajaran supaya ini nanti action dari guru penggerak itu dirasakan oleh warga sekolah. Jadi ini yang bisa saya sampaikan kaitannya umpan baik, umpan balik dari pelaksanaan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Sukses Pak Roni, sukses Pak Setiawan, terima kasih untuk waktunya, terima kasih sudah melaksanakan supervisi akademik mulai dari super observasi, observasi, dan pasca observasi. Sukses bagi Bapak berdua. Baik, terima kasih Bu Titik. Demikian serangkaian proses pasca observasi. Terima kasih.